Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang pretest PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal-soal pretest PPG. Kali ini bagian 5 tahun 2022. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 81. Dalam menerapkan hak asasi manusia membutuhkan norma di masyarakat. Adapun tujuan diberlakukannya norma di dalam masyarakat adalah: A. Menjamin keharmonisan antar hubungan pribadi. B. Menjamin kebahagiaan jasmani manusia karena penunaian fungsi norma tidak menimbulkan fungsi batin, rasa menyesal, perasaan berdosa, atau kekecewaan. C. Menjamin harkat dan martabat pribadi seseorang serta kemanusiaan. Dan D. Memberikan motivasi kebaikan dalam setiap sikap dan tindakan manusia. Dan jawabannya adalah C. Menjamin harkat dan martabat pribadi seseorang serta kemanusiaan. Soal berikutnya. Agar siswa tidak kesulitan dalam operasi hitung pembagian, maka siswa harus hafal: A. Fakta dasar penjumlahan. B. Fakta dasar pembagian. C. Fakta dasar perkalian. Dan D. Fakta dasar pengurangan. Dan jawabannya adalah C. Fakta dasar perkalian. Soal berikutnya. Faktor yang mempengaruhi kualitas hasil belajar IPS siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran diantaranya adalah: A. Kemahiran guru dalam membuat rencana tertulis tentang bahan ajar yang akan diberikan. B. Ketepatan guru dalam merekayasa strategi pembelajaran. C. Pemilihan buku sumber tertentu yang telah diakui. Dan D. Karakteristik bahan ajar berupa informasi atau problematik. Jawabannya adalah A. Kemahiran guru dalam membuat rencana tertulis tentang bahan ajar yang akan diberikan. Soal berikutnya. Hasil observasi ditemukan penyebab kekurangan lahan dan makanan di suatu tempat, yaitu: A. Populasi konsumen berkurang, populasi produsen berkurang. B. Populasi konsumen berkurang dan populasi produsen bertambah. Dan C. Populasi konsumen bertambah dan populasi produsen berkurang. Dan D. Populasi konsumen berkurang dan populasi produsen bertambah. Jawabannya adalah C. Populasi konsumen bertambah dan populasi produsen berkurang. Soal berikutnya. Untuk melaksanakan penelitian terhadap peserta didik dalam keterampilan proses IPA, nilainya bisa didapatkan dengan cara: A. Menugaskan peserta didik melakukan praktik IPA. B. Menjelaskan materi IPA yang akan dipraktikkan. C. Menunjukkan habitat laut dan habitat darat. Dan D. Memperlihatkan gambar-gambar hewan yang ada di Indonesia. Jawabannya adalah A. Menugaskan peserta didik melakukan praktik IPA. Soal berikutnya. Salah satu gejala alam biotik yang dapat dijadikan bahan penelitian adalah kerongkongan, yang berperan penting dalam merencana makanan, yakni: A. Mendorong makanan ke lambung. B. Mencerna makanan secara mekanik. C. Mendorong makanan secara alamiah. Dan D. Mencerna makanan secara kimiawi. Jawabannya adalah A. Mendorong makanan ke lambung. Soal berikutnya. Konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian tanpa sisa dengan menggunakan bilangan ribuan memakai: A. Neraca bilangan. B. Blok Dienes. C. Kartu bilangan. Dan D. Batang kuisenaire. Jawabannya adalah B. Blok Dienes. Soal berikutnya. Fotosintesis pada tumbuhan hijau dipengaruhi oleh faktor internal, misalnya keadaan klorofil pada kloroplas, dan faktor eksternal,
misalnya kesediaan air, CO2, dan cahaya matahari. Pernyataan paling benar tentang laju fotosintesis pada tumbuhan hijau adalah A. Semakin tinggi kadar air dalam tanah, maka semakin tinggi laju fotosintesis. B. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin tinggi laju fotosintesis. C. Semakin tinggi kadar CO2, maka semakin tinggi laju fotosintesis. Dan D. Semakin banyak kloroplas pada daun, maka semakin tinggi laju fotosintesis. Jawabannya adalah B. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin tinggi laju fotosintesis. Soal berikutnya. Salah satu model pembelajaran yang inovatif adalah discovery learning. Salah satu langkah model tersebut, siswa diberikan kesempatan mengolah data dan informasi yang telah diperoleh melalui berbagai aktivitas. Untuk pembelajaran hubungan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem, maka hasil pengolahan data yang akan disajikan oleh siswa adalah A. Tabel hubungan kelompok tumbuhan dan hewan. B. Tabel kelompok makhluk hidup sesuai dengan perannya di dalam ekosistem. C. Skema rantai makanan dan jaring makanan dalam suatu ekosistem. Dan D. Gambar hubungan timbal balik antar makhluk hidup dalam ekosistem. Jawabannya adalah C. Skema rantai makanan dan jaring makanan dalam suatu ekosistem. Soal berikutnya. Dua buah benda atau sebuah buku dan selembar kertas mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Selembar kertas itu diletakkan secara tepat di atas buku sehingga menutupi bagian seluruh permukaan buku tersebut. Hal yang terjadi dengan kedua benda itu jika keduanya dijatuhkan dari suatu ketinggian secara bersamaan adalah A. Buku dan kertas jatuh bersamaan meskipun kertas pada awalnya melayang-layang. B. Buku jatuh lebih cepat dan kertas melayang-layang karena buku itu lebih berat dibandingkan kertas. C. Buku dan kertas jatuh sama cepat karena buku dan kertas itu mendapat hambatan udara yang sama. Dan D. Buku dan kertas jatuh sama cepat karena kertas tidak mendapat hambatan udara. Jawabannya adalah D. Buku dan kertas jatuh sama cepat karena kertas tidak mendapat hambatan udara. Soal berikutnya. Laporan praktik sudah diterima dengan baik. Namun untuk menjadikan laporan ini sesuai dengan praktiknya, maka perlu disinkronkan dengan praktiknya. Saran yang perlu diberikan kepada siswa terkait dengan hal ini adalah A. Laporan memerlukan telaah lagi mengingat masih ada kesalahan. B. Laporan telah diterima dengan baik dan lengkap serta diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. C. Laporan sudah layak dan lengkap sehingga perlu disimpan dengan baik. Dan D. Laporan masih terdapat kesalahan, maka sebaiknya tidak diaplikasikan dalam kehidupan. Jawabannya adalah B. Laporan telah diterima dengan baik dan lengkap serta diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Soal berikutnya. Bapak Roni adalah guru kelas 5 SD nomor 1 Cilangkap. Hari itu ia mengajar bahasa Indonesia dengan fokus membaca. Setelah melaksanakan kegiatan awal dengan baik, Pak Roni masuk ke inti pelajaran. Pak Roni mengingatkan agar siswa memperhatikan contoh cara membaca teks bergotong royong dengan suara jelas selama 2 menit. Siswa menyimak dengan seksama, tidak ada satupun yang ribut. Setelah selesai, Pak Roni menyuruh siswa satu persatu ke depan kelas untuk membaca. Jenis membaca yang diajarkan Pak Roni adalah A. Membaca pemahaman. B. Membaca dalam hati. C. Membaca nyaring. Dan D. Membaca permulaan. Jawabannya adalah B. Membaca dalam hati. Soal berikutnya. Sejarah merupakan salah satu karakteristik dari pembelajaran IPS. Merupakan cabang ilmu pengetahuan untuk mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Sejarah mempunyai sifat yang khas dibanding ilmu yang lain karena A. Peristiwa sejarah menimbulkan ragam hipotesis yang bermuara pada daya nalar dan analisis.
B. Peristiwa sejarah menyangkut 3 dimensi waktu, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan C. Peristiwa sejarah memunculkan pengetahuan baru yang tidak dapat dijadikan rujukan. Dan D. Peristiwa yang tidak menghubungkan dimensi kronologi dalam periode sejarah. Jawabannya adalah B. Peristiwa sejarah menyangkut 3 dimensi waktu, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Soal berikutnya. Perkembangan ilmu dan teknologi makin berkembang pesat. Dalam sejarah kehidupan manusia, terdapat dorongan pertumbuhan ekonomi dan berbagai negara yang mengakibatkan berbagai pemborosan sumber daya alam, yang berakibat kemerosotan kualitas lingkungan. Perhatikan kalimat berikut. 1. Mutasi gen manusia terselubung. 2. Hujan asam. 3. Dampak rumah kaca. 4. Getaran ultrasonik. 5. Lubang lapisan ozon. Hal yang termasuk terjadinya kemerosotan kualitas lingkungan dalam berbagai segi kehidupan manusia adalah nomor A. 1, 3, 4, dan 5. B. 1, 2, 4, dan 5. C. 1, 2, 3, dan 5. Dan D. 2, 3, 4, dan 5. Dan jawabannya adalah C. 1. Mutasi gen manusia terselubung. 2. Hujan asam. 3. Dampak rumah kaca. Dan 5. Lubang lapisan ozon. Soal berikutnya. Untuk melaksanakan penilaian terhadap peserta didik dalam keterampilan proses IPA, nilainya bisa didapatkan dengan cara A. Memperlihatkan gambar-gambar hewan yang ada di Indonesia. B. Menjelaskan materi IPA yang akan dipraktekkan. C. Menunjukkan habitat laut dan habitat darat. Dan D. Menugasi peserta didik melakukan IPA. Jawabannya adalah D. Menugasi peserta didik melakukan IPA. Soal berikutnya. Dalam sejarah kehidupan manusia, terdapat hubungan antara manusia dengan lingkungan alam di sekitarnya yang lebih bersifat fungsional. Hal itu berhenti. Manusia memelihara dan memanfaatkan kekayaan alam dengan baik, dan yang akan terjadi adalah A. Kemunduran, kesengsaraan, dan kemiskinan. B. Kerusakan lingkungan dan bencana alam. C. Polusi tanah, udara, dan lingkungan kumuh. Dan D. Kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup. Jawabannya adalah D. Kesehatan, kesejahteraan, dan kenyamanan hidup. Soal berikutnya. Cermati pernyataan berikut ini. 1. Menutupnya daun petai Cina di waktu senja. 2. Menutupnya daun putri malu bila disentuh. 3. Bertambah cepatnya tumbuhan kecambah di tempat gelap. 4. Membeloknya bunga matahari sesuai arah cahaya matahari. Berikut ini merupakan contoh dari peristiwa iritabilitas yang terjadi dalam kehidupan adalah A. 1 dan 3. B. 2 dan 4. C. 1 dan 3. Dan D. 1 dan 2. Jawabannya adalah B. 2 dan 4. 2. Menutupnya daun putri malu bila disentuh. Dan 4. Membeloknya bunga matahari sesuai arah cahaya matahari. Soal berikutnya. Dalam pembelajaran PKN, apabila guru menginginkan adanya penerapan pendekatan saintifik untuk membawa peserta didiknya menjadi tertarik dengan pembelajarannya, maka dilakukan A. Pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian ide tertentu yang berbeda secara kontras dengan secara kelompok untuk membahas topik tertentu. B. Pembelajaran yang menekankan pada proses memecahkan masalah yang menyangkut nilai moral tertentu dengan solusi yang berbeda-beda. C. Pembelajaran yang menekankan pada proses menghayati nilai moral tertentu dengan memainkan peran tertentu. Dan D. Pembelajaran yang menekankan pada pendekatan keilmuan berdasarkan data dan fakta sebagai bentuk kajian empirik. Jawabannya adalah C. Pembelajaran yang menekankan pada proses menghayati nilai moral tertentu dengan memainkan peran tertentu. Soal berikutnya. Keterkaitan aspek keterampilan dengan seluruh program pengajaran IPS tampak dalam aktivitas pembelajaran. Sebab A. Mempunyai daya inovasi yang tinggi. B. Memiliki kekuatan sebagai program pembelajaran di SD. C. Memberikan beberapa keterkaitan fakta.
Dan D. Menampilkan aspek keterampilan secara nyata. Dan jawabannya adalah C. Memberikan beberapa keterkaitan fakta. Soal terakhir. Dalam pembelajaran PKN dikenal beberapa asas yang patut diketahui oleh guru yang akan membelajarkan kepada peserta didiknya. Salah satunya adalah guru harus memandang peserta didik sebagai manusia secara manusiawi. Peserta didik dihargai segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Peserta didik diberi kesempatan untuk selalu mengembangkan potensinya, meskipun dengan segala keterbatasan yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan asas A. Humanistik, B. Siswa sentris, C. Utuh, bulat, terpadu, dan berkesinambungan, dan D. Multidimensional. Jawabannya adalah A. Humanistik. Nah, demikian soal-soal pretest PPG yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.